Halo, saya Haipani Latun dari SMP Negeri 4 Sampit, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang terdapat dalam guru penggerak. Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga apa hal-hal baik yang terdapat dalam program-program. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya di dalam kelas dan di lingkungan sekitar. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut apakah dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat melakukan pengujian benar atau salah, yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksi. Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan baik dan efektif, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apabila hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi masukan dari rekan sejawat dan dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali putusan yang kita ambil, apakah sudah tepat dan efektif atau belum. Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, siswa, orang tua atau komite, dan pengawas sekolah. Itulah tadi demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam guru penggerak.